Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Taufik Hidayat. NIM saya 1803786. Nomor absen 04 dari kelas Penjas 5B. Di sini saya akan mencoba mempraktekkan tentang kedaruratan medis 4, yaitu paparan panas dan luka bakar. Di sini saya akan mencoba menjelaskan dan mempraktekannya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang kelelahan panas atau terkena paparan panas. Apa sih penyebabnya kelelahan panas itu? Yang pertama, terjadi akibat kondisi yang tidak fit pada saat melakukan aktivitas di lingkungan suhu yang relatif tinggi. Nah, yang mengakibatkan sistem sirkulasi terganggu. Yang kedua, penyebabnya karena terjadi apabila respon pengaturan suhu tubuh tidak mampu menjaga keseimbangan antara heat gain dan heat loss. Nah, apa aja sih gejalanya dan tandanya kelelahan panas itu atau terkena paparan panas itu? Yang pertama, kulit basah berkeringat berlebih atau lembab. Yang kedua, wajah menjadi pucat. Yang ketiga, lemah dan pusing. Yang keempat, lidah dan tenggorokan kering atau haus. Yang kelima, mual muntah. Yang keenam, suhu tubuh meningkat kurang dari 40 derajat Celcius atau lebih dari 40 derajat Celcius. Yang ketujuh, nadi cepat dan lemah. Yang terakhir adalah kram. Nah, bagaimana sih cara pertolongan atau menolong korban yang terkena kelelahan panas? Yang pertama, bawa ke lokasi yang teduh atau ber-AC atau yang suhu udaranya dingin. Yang kedua, posisikan terlentang dan tinggikan bagian kaki korban. Yang ketiga, melonggarkan atau lepas pakaian korban. Yang keempat, bila sadar, beri air minum. Yang kelima, selalu awasi kelelahan panas dapat dengan cepat menjadi heat stroke. Apa sih heat stroke itu? Atau sengatan panas itu? Nah, heat stroke atau sengatan panas merupakan keadaan yang mengancam nyawa di mana korban kekurangan cairan atau suhu penderita tinggi dan tidak lagi berkeringat. Yang kedua, terjadi apabila suhu tubuh sudah meningkat kurang lebih 40 derajat Celcius. Apa sih tanda dan gejalanya sengatan panas atau heat stroke itu? Yang pertama, kehilangan kesadaran. Yang kedua, kulit kering dan memerah. Yang ketiga, tidak berkeringat. Yang keempat, sudah pasti suhu tubuh panas. Yang kelima, mual muntah. Yang keenam, respon menurun. Yang ketujuh, nadi cepat dan kuat. Yang terakhir atau yang kedelapan adalah lemah otot. Nah, heat stroke itu merupakan keadaan yang lebih parah dari heat exhaustion. Nah, bagaimana cara menolong korban yang terkena sengatan panas? Yang pertama, turunkan suhu tubuh penderita sesegera mungkin atau kita kompres dengan air dingin atau yang kedua, bila sadar, beri minum elektrolit. Yang ketiga, selalu awasi tanda-tanda vitalnya. Dan yang terakhir, bila perlu, apabila korban sudah parah, rujuk ke rumah sakit. Nah, ketika kita menolong korban yang terkena sengatan panas atau kelelahan panas, yang pertama kita bawa si korban itu di tempat yang teduh. Yang kedua, terlentangkan pasien. Korban tersebut terlentang dengan tidur terlentang dan agak ditinggikan bagian kakinya dengan posisi badannya lebih tinggi si kakinya itu. Setelah itu buka pakaian korban ketika si korban itu terkena panas, membuka pakaiannya. Nah, yang terakhir ketika udah sadar, cepat-cepat beri meminum atau minum air elektrolit. Nah, setelah itu berhati-hati dan awasi si korban itu. Nah, yang kedua saya akan mencoba memaparkan dan mempraktikkan pertolongan yang terkena luka bakar. Nah, yang pertama saya akan mencoba
menjelaskan penyebab apa sih luka bakar itu. Nah, luka bakar itu penyebabnya apa aja sih? Yang pertama, penyebabnya karena termal atau suhu lebih dari 60 derajat Celcius. Yang kedua, karena terkena zat kimia atau asam atau juga basa yang lebih kuat. Yang ketiga, karena terkena aliran listrik, sengatan listrik. Yang terakhir, karena radiasi. Nah, selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan tentang penanganan luka bakar. Nah, apabila kita melihat korban yang terkena luka bakar, yang pertama yang harus kita lakukan adalah hentikan proses luka bakar tersebut. Nah, yang kedua, lepaskan pakaian dan perhiasan si korban. Yang keempat, ataupun yang ketiga, balut dengan kain basah, longgar, dan tertutup. Yang keempat, siram dengan air bersih selama perjalanan ke rumah sakit. Nah, saya akan mencoba apabila terkena luka bakar kimia atau kita melihat korban yang terkena luka bakar kimia, apa yang harus kita lakukan. Yang pertama, segera siram dengan air kurang lebih 20 menit. Nah, yang kedua, jangan menyiram bahan kimia yang bereaksi dengan air karena bisa menyebabkan infeksi atau memperparah luka bakar tersebut. Nah, di sini saya akan mencoba juga apa saja sih tanda dan gejalanya korban yang terkena luka bakar listrik. Yang pertama, gejala atau tandanya yang pertama, perubahan status mentalnya. Dia pasti shock dan yang lainnya. Yang kedua, tampak luka bakar berat. Kita melihat gejala-gejala dari korban itu. Yang ketiga, pernapasan dangkal dan tidak teratur karena shock itu. Yang keempat, denyut nadi lemah sampai tidak terasa gitu. Yang kelima, patah tulang majemuk karena kontraksi otot. Nah, apa sih yang harus kita lakukan atau menolong korban luka bakar yang terkena listrik? Yang pertama, lakukan penilaian dini. Nah, penilaian dini itu kita melihat kondisi si korban tersebut. Yang kedua, periksa dan cari luka bakar di daerah listrik masuk dan listrik keluarnya. Yang ketiga, tutup luka yang terkena luka bakar karena listrik tersebut. Yang keempat, atasi shock bila ada. Nah, ketika korban tersebut shock, kita harus bisa mengatasinya. Yang kelima, rujuk ke rumah sakit terdekat. Mungkin cukup sekian video atau pemaparan dan praktek yang saya lakukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya, yaitu tentang mata kuliah praktikum pelayanan kesehatan sekolah. Mohon maaf bila ada salah kata.